Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat merayakan Paskah yang pertama bagi kita semuanya. Kita bertemu lagi dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu Paskah yang pertama ini pada tanggal 31 Maret 2024. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 dengan tema pada perayaan Paskah pertama ini, bersukacita karena keselamatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan supaya diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita dimanapun berada saat ini. Semoga dalam perayaan Paskah, dalam perayaan kemenangan yang dinyatakan oleh Kristus, kita benar-benar dimenangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu saudara-saudara, ketika kita dalam hidup sehari-hari mendengarkan ada orang yang meninggal, ada orang yang mati, itu adalah hal yang biasa. Setiap detik di muka bumi ini akan ada berita duka cita karena kematian seseorang. Tapi kalau saudara-saudara ada yang bangkit dari kematian, itu baru luar biasa. Jadi kematian adalah hal yang biasa, tapi kebangkitan dari antara orang mati itu menjadi berita luar biasa. Hari ini adalah pesta Paskah yang pertama. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi sesungguhnya yang mau dikatakan kepada kita adalah kita punya Tuhan yang luar biasa karena boleh mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan segala sesuatu yang mematikan itu. Dari hari ini adalah kemenangan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada saat ini tema kepada kita adalah bersukacita karena keselamatan. Kebangkitan Yesus sesungguhnya adalah mengalahkan kuasa kematian. Kematian tidak lagi menjadi hal yang menghantui kehidupan kita. Dan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Sehingga untuk membicarakan kematian saja pun kita menjadi takut. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk membicarakan tentang kematian saja pun kita menjadi takut.
saudara-saudara. Tapi saat ini ketika Yesus sudah dibangkitkan dari kematian, kematian menjadi sarana orang percaya untuk memasuki kehidupan yang kekal, yakni surga. Kehidupan manusia tidak lagi berakhir di liang kubur, saudara-saudara, tapi akan berakhir di surga. Untuk itu, ketika pada saat ini kita diajak untuk bersuka cita, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita harus bersuka cita? Tentu yang pertama adalah karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dosa sesungguhnya menjadi aib dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena dosa berbuah maut untuk membawa manusia ke dalam perkabungan. Ketika kita berkabung, kita mungkin merasa dunia ini berhenti karena rasa takut terhadap kematian. Kematian itu adalah kematian tubuh jasmani dan kematian rohani. Kematian fisik itu saja sudah menakutkan, apalagi kematian rohani, saudara-saudara. Untuk itulah Yesaya berbicara tentang karya keselamatan Allah bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Yesaya menggambarkan keselamatan laksana sebuah jamuan makan yang melimpah dengan anggur tua yang disaring endapannya. Hal itu merupakan berkat yang melimpah yang disediakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Sukacita dalam perjamuan itu akan semakin sempurna ketika Allah akan melenyapkan segala duka cita. Tentu saja itu adalah pesta besar, sukacita besar. Makanan dan minuman mewah akan terasa hampa jika kita sedang berkabung. Hanya Allah yang mampu melenyapkan duka cita. Dia akan menghapus air mata. Dia akan mentahirkan kita dari noda dan aib yang selama ini melekat dalam kehidupan kita karena dosa. Air mata akan diubahnya menjadi sukacita. Allah akan melindungi umatnya, mengalahkan musuh-musuh kita, dan membuat musuh kita tidak berdaya lagi. Segala yang diandalkan sebagai kekuatan oleh bangsa-bangsa yang menyombongkan diri akan dihancurkan, hingga tidak ada lagi yang dapat mereka andalkan. Saudara-saudara, Allah adalah sumber sukacita kita. Dosa yang membelenggu, yang menghimpit, yang membebani kehidupan kita, yang mendatangkan duka cita, hanya dapat diangkat oleh Allah. Di dalam Allah kita akan menerima anugerah, yaitu persekutuan damai sejahtera dengannya. Pada waktunya nanti kita akan duduk sehidangan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Semuanya itu akan terjadi ketika kita menerima pengampunannya, menghapus segala noda, celah, dan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Allah, menyerahkan semua selubung perkabungan kita, sebab Dia mampu mengoyakkan kain perkabungan itu, mengalahkan maut dan menghapus setiap air mata kita, bersama-sama bertekad menjalani pembaruan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, berikutnya ketika dikatakan Tuhan akan menghapuskan air mata, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang hidup, kita yang hidup di dunia ini, sesungguhnya pasti pernah mengalami penderitaan dan mengeluarkan air mata. Entah itu karena penyakit, entah itu karena ada kematian dari keluarga kita, entah itu karena segala tantangan yang menimpa kehidupan kita. Hidup di dunia ini seringkali diwarnai air mata yang tak kunjung habisnya. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Kelahiran bayi pun diawali dengan tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah meneteskan air mata. Itu adalah air mata pertama melihat dunia ini. Ketika orang meninggalkan dunia ini juga, dia juga ditutup dengan linangan air mata. Tapi pada saat air mata itu berhenti mengalir, itu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kecuali Tuhan Yesus sendiri. Yesus telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Pada akhirnya kelak akan bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita dan akan menghapus segala air mata kita. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis atau duka cita seperti yang kita alami sekarang ini di dunia ini. Tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis ketika kita yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, pastilah tidak akan pernah dari lepas yang dari namanya pergumulan, kekecewaan, tekanan, himpitan yang menimbulkan kesedihan, bahkan membuat kita berada pada tangisan yang biasanya terjadi. Kita tidak dapat menghindar dari semuanya itu. Hidup kita penuh dengan masalah, tapi masalah pergumulan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita hindari bahwa tangisan itu pasti ada. Namun kita tidak boleh berlama-lama dalam kesedihan. Kita bangkit kembali, maju terus sampai akhir, karena kita yakin dan percaya setiap air mata kita akan diubahkan menjadi sukacita yang besar karena kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kita yang sedang mengalami duka cita pada saat ini, yang sedang meneteskan air mata hingga hari ini, yang sedang mengalami tekanan hidup hingga hari ini, melalui Paskah ini kita benar-benar diubahkan oleh firman Tuhan menjadi bersukacita. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang yang berduka cita pada akhirnya bersuka cita. Pada suatu saat ada sebuah kebakaran. Seorang mengalami kebakaran, seluruh rumahnya ludes terbakar. Tidak ada lagi yang tinggal. Pagi hari ketika dia sudah bangun, dia mengais-ngais rumahnya yang sudah kebakaran tersebut dengan harapan ada sesuatu yang didapatkan dari sana. Saudara-saudara, rupanya dia mendapati induk ayam yang sudah hangus terbakar. Di kais-kaisnya induk ayam yang terbakar tersebut. Tapi rupanya dari kepak sayapnya ada sesuatu yang bergerak. Rupanya induk ayam ini melindungi anak-anaknya. Walaupun dia mati terpanggang api itu,
anak-anaknya bernaung, berlindung di bawah sayapnya, yang pada akhirnya ada kehidupan. Induk ayam itu terlindung dari kebakaran itu. Itu membuat dia bersuka cita. Kalau tadi dia menangis, dia boleh mendapatkan anak-anak ayamnya yang selamat dari kebakaran tersebut. Membuat dia terharu, senyum bahagia. Saudara-saudara, Paskah ini adalah kemenangan kita, di mana Yesus telah menganugerahkan keselamatan. Dia bangkit dari antara kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Kiranya Paskah ini membuat sukacita kepada kita semua, karena Yesus telah mengalahkan maut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Engkau berikan. Engkau telah mengalahkan maut. Biarlah ini membawa kami senantiasa bersuka cita dalam kehidupan kami. Amin.